untuk pertanyaan pertama terlebih dahulu Pak Ustadz. Assalamualaikum Mbak Yola dan Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Ustadz dari pendengar setia yang ada di Batu Raja Kungkilan. Pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah wanita diwajibkan ke masjid, sedangkan kita tahu bahwa lebih keutamaannya adalah laki-laki. Tapi saya ingin sekali Pak Ustadz terus sholat 5 waktu di masjid. Nah, dan kenapa di tahun milenial ini justru banyak masjid yang kosong, padahal banyak sekali masjid yang indah-indah di sini. Mohon penjelasannya, terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah. Memang ada Mbak Yola ya, dan pendengar DPKM dimanapun Anda berada, usaha-usaha untuk tidak menyuruh wanita ke masjid. Memang ada dalilnya, dan dalil itu perlu dibaca juga asbabul wurudnya apa. Di dalam kitab Uqudul Lujain itu disebutkan bahwa sebaik-baik wanita itu sholatnya di depan rumah. Di depan rumah itu maksudnya kelihatan orang lah. Di depan rumah tidak lebih baik dari di ruang tamu. Di ruang tamu tidak lebih baik dari di kamarnya. Di kamar itu tidak lebih baik dibandingkan dengan di ruangan yang sempit, yang kayak orang dipingit dan tidak terlihat oleh orang lain. Ini hadis asbabul wurudnya ketika banyak fitnah. Sekarang saya tanya pendengar DPKM dimanapun Anda berada, hari ini adakah fitnah yang seperti itu? Enggak ada. Orang dilarang ke masjid, tapi bisakah orang dilarang ke pasar? Setiap hari perempuan ke pasar, sampai berhari-hari, berjam-jam di pasar. Kok nggak ada orang protes tuh? Harusnya nggak usah ke pasar dong. Artinya ketika kita masih memakai hadis ini, jangan ke pasar, jangan ke masjid. Dan kita ingat pendengar bahwa Rasul Muhammad SAW di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu menyuruh istri-istrinya itikaf di masjid. Lalu kemudian timbul pertanyaan, Masjid Nabawi ketika itu besar apa kecil? Kecil. Sahabat Rasul juga itikaf nggak yang lanang, yang laki-laki? Itikaf. Di mana itikafnya istri-istri Rasulullah? Di masjid itu, di dalam masjid itu. Berarti ada ruangan khusus bagi perempuan. Hari ini orang nggak mau ke masjid yang perempuan karena dengan dalil itu tidak. Perintah ke masjid itu bagi laki-laki dan perempuan. Bahkan dalam banyak kitab, sholat Jumat pun tidak boleh dilarang perempuan, walaupun hukumnya bukan sewajib laki-laki. Laki-laki itu benar-benar wajib ke masjid gitu loh. Nggak ada alasan, bahkan tinggal qomat pun itu disuruh datang, walaupun konsekuensinya seperti ini. Insya Allah kita akan bahas nanti. Baik, kita buka telepon ya. Halo, assalamualaikum. Bisa dikecilin radionya. Halo. Assalamualaikum. Baik, Mbak Ran. Itu penyiar kata Pak Ustadz yang terhormat, sedikit waktunya mohon penjelasan bacaan al-jannatu wa namimuha satu lima yusal bayu tadi ngalahi bagaimana itu Bapak untuk maknanya supaya tidak tumpang untuk pemahaman saya rasa itu saja sedikit. Buat terima kasih penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabila taufiq wal hidayah wa hidayah wa syafaatillah wa aturukallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ran pertanyaannya. Mungkin bisa langsung nih Pak Ustadz. Itu kalimat ada di Al-Barzanji, Mbak. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Maknanya apa Mbah Ran? Al-jannatu itu artinya surga.
wa na'imuha, dan nikmat-nikmatnya, ha kembali ke surga, dan nikmat-nikmat yang ada di dalam surga atau nikmat-nikmatnya surga, sa'dul lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih, itu disediakan bagi orang-orang yang mau bersolawat dan memberikan salam dan memberikan keberkahan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan bersolawat Mbah Ran akan dijamin masuk surga, maksudnya begitu. Dan Masya Allah Mbah Ran, orang-orang yang bersolawat itu dimuliakan oleh Allah baik di dunia dan di akhirat. Dan tidak ada satupun orang yang bersolawat kecuali nanti diberi syafaat oleh Rasulullah. Man shalla alayya anal hadir, bahkan orang yang bersolawat kepada Rasul itu dia hadir. Siapa yang hadir? Rasul hadir di hadapan orang yang bersolawat, meskipun orang yang bersolawat ini nggak tahu, nggak ngerti. Dan banyak riwayat pendengar DBKM dimanapun Anda berada, bil khusus Mbah Ran, bahwa solawat itu bisa menembus yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Salat itu bisa mengangkat yang tidak bisa diangkat oleh kren. Bahkan salawat itu bisa memakbulkan apa yang sulit dikabulkan. Wah, luar biasa salawat itu. Sukses Mbah Ran kalau jenengan senang bersolawat. Jadi itu kalimat ada di Al-Barzanji Mbah Ran, bahwa orang-orang yang senang bersolawat, senang memberikan salam kepada Rasulullah, senang memberikan keberkahan kepada Rasulullah, itu disiapkan surga dan segala isinya. Dan isinya adalah bukan apa-apa, hanya kenikmatan. Dan kenikmatan di surga itu wala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar, bahwa kenikmatan di surga itu tidak pernah dilihat oleh telinga, oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati sanubari manusia. Artinya kenikmatan yang kita dapatkan di dunia ini, yang kita rasakan, yang pernah kita lihat, yang pernah kita dengar, kenikmatan di dunia ini tidak akan sama dengan kenikmatan yang akan kita dapatkan di surga. Seperti itu. Salawat Mbah Ran banyak-banyak. Itu maksudnya. Sayyidina Muhammad. Oke, Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi nih kalau berzikir tentang salawat juga nggak lebih baik ya Pak Ustadz ya? Salawat itu juga zikir. Banyak-banyak, sedang tiduran, sedang berjalan, sedang duduk, sedang naik kendaraan. Kalau memang dimungkinkan tidak mengganggu, ya why not untuk tidak bersolawat gitu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Buat pendengar, masih ada waktu untuk Anda yang mau kembali bergabung. Masih di layanan teleponnya di 0735 481 800. Masih seputar kemuliaan masjid.